Istana Murniati Kalaya nganggo mas kawin perhiasan emas 5 gram bayar. Terima kasih nikah kabul yang dimiliki Muhammad kalian nganggo mas kawin silakan dibayar pangkat. Wahai anakku, sekarang engkau telah menjadi istri yang mendampingi suamimu. Tahukah engkau bagaimana mulianya seorang istri? Di dalam Islam, istri adalah pendamping bagi suami dalam meraih rahmat, berkah, pahala, derajat, ampunan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri berperan besar dalam keberhasilan ataupun kegagalan rumah tangga. Keluarga yang baik dan keluarga yang bahagia, pasti di belakang itu semua ada istri-istri, ibu-ibu rumah tangga yang luar biasa, yang istimewa. Merekalah sumber dari segala kebaikan. Merekalah fondasi dari segala kebaikan. Memerankan dengan baik seorang istri yang solehah berarti menciptakan satu generasi yang istimewa, yang artinya ketika seorang istri tidak bisa bersikap menjadi istri yang solehah, maknanya adalah kehancuran satu generasi. Kegagalan menjadi istri adalah kegagalan lahirnya generasi yang baik. Kesuksesan menjadi istri adalah kesuksesan menciptakan generasi yang baik. Inilah peranan istri yang sesungguhnya. Dimulai dari baktinya kepada suami. Walaupun pengorbanan istri sudah luar biasa. Meninggalkan keluarga, meninggalkan handai tolan, meninggalkan ayah ibunya untuk berbakti kepada suami. Namun kadar bakti kepada suami ini pun sangat menentukan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri, lihatlah kepada suamimu, perhatikanlah suamimu itu. Suamimu itu bisa menjadi pintu surga bagimu, ataupun bisa menjadi pintu neraka bagimu. Ketika engkau jaga pintu itu dengan sebaik-baiknya, dipelihara dengan sebaik-baiknya, dilayani dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi pintu surga bagimu. Tapi apabila engkau abaikan pintu itu, engkau rusak pintu itu, engkau tidak peduli dengan pintu itu, maka itu akan menjadi pintumu menuju neraka jahanam. Maka ketahuilah anakku, ketika engkau menjadi istri, engkau telah mengendalikan sebuah perahu yang luar biasa berat tanggung jawabnya. Karena di akhirat kelak, engkaulah yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyeret 4 orang laki-laki ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Itu semua bergantung kepada engkau. Engkau menjadi istri, juga menjadi ibu, menjadi adik ataupun kakak, dan juga menjadi anak. Maka ayahmu, saudaramu, anakmu, suamimu, semuanya bisa engkau bawa ke dalam surga Allah, ataupun akan engkau jerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Maka baguskanlah perananmu sebagai istri dengan menjadi sebaik-baik istri. Apa yang menjadi patokan menjadi sebaik-baik istri? Apakah cukup dengan paras yang cantik? Apakah cukup dengan tubuh yang wangi? Apakah cukup dengan masakan yang enak? Wahai anakku, kebahagiaan bukan dari itu semua. Rumah tangga bukan terbentuk dari kecantikan dan kegantengan. Bukan terbentuk dari keharuman tubuh. Juga bukan dari indah bagusnya rumah. Bukan dari enaknya makanan. Tapi istri yang terbaik pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku nyatakan ada yang boleh untuk disimpan oleh seseorang, maka ada 3 hal yang sebaiknya disimpan oleh seseorang. Di antara yang 3 itu adalah istri yang bisa membawa suaminya ke dalam surga.
istri yang membantu suaminya dalam urusan agama, istri yang menolong suaminya dalam ketaatan. Itulah sebaik-baik istri yang patut dipelihara oleh suami. Istri yang menolong suaminya dalam agama, membantunya dalam ketaatan, membantunya dalam kesolehan. Itulah peranan istri yang sesungguhnya. Yuti'una Allah wa rasulah, membantu dalam mentaati Allah dan Rasul. Banyak istri bangga ketika berperan, ia sebagai sekretaris suaminya di kantor, ia sebagai asisten suaminya di perusahaan, ia sebagai wakil direktur suaminya di perusahaannya. Banyak istri yang merasa berperan besar membantu suaminya, tapi ketika itu dalam urusan dunia, maka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah hal yang biasa terjadi pada pasangan-pasangan yang bukan orang beriman. Pasangan suami istri, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang komunis, semua juga seperti itu. Suami istri saling membantu, saling berperan, bekerja sama dalam urusan duniawi mereka. Saling bantu dalam urusan pertanian, saling bantu dalam urusan perusahaan, saling bantu dalam urusan perdagangan, bahkan saling bantu dalam urusan narkoba, judi, dan sebagainya. Banyak. Itu adalah perkara yang umum yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sangat bernilai dan sangat istimewa adalah ketika seorang istri dan suami bekerja sama dalam urusan ketaatan, dalam urusan akhirat, dalam urusan dakwah ilallah. Maka semua ini yang menjadi perbedaan besar yang telah disalahpahami oleh banyak pasangan suami istri. Tidak seperti itu. Wahai anak, maka disinilah engkau berperan besar. Ketika engkau mendampingi suamimu, ingat, dampingi dia agar tetap mentaati Allah Ta'ala, agar bertambah imannya, bertambah kesolehannya, bertambah kebaikannya. Sebagaimana azwajul mutahharat, istri-istri Nabi, mendampingi Nabi, melayani Nabi dalam urusan yang normal dan formal. Sebagai suami istri, memang itu yang terbaik. Melayani makannya, melayani mandinya, melayani tidurnya, melayani segala urusannya. Kewajiban yang normal dan formal biasa. Tapi yang menjadi istimewa adalah ketika para istri ini turut membantu kerja Nabi SAW di medan jihad, di setiap pertempuran, di berbagai urusan agama. Tidak sedikit sumbangsih mereka kepada Nabi SAW. Pemikiran-pemikiran mereka, tenaga mereka, diri mereka berperan besar. Untuk apa? Untuk Islam, untuk umat, untuk akhirat. Bukan hanya untuk duniawi saja. Ini yang pertama dan ini yang utama. Dan kemudiannya setelah itu juga kita tidak meninggalkan tanggung jawab duniawi terhadap suami kita. Yang paling utama adalah bagaimana menjaga perasaan suami. Karena ridho para suami penentu kebahagiaan para istri. Ketika suami tidak ridho dan meninggal dunia dalam keadaan tidak ridho, maka apa yang terjadi dengan istrinya? Sungguh suatu aib yang sangat-sangat tercela. Ketika seorang istri tidak mendapatkan ridho suami, sedangkan ridho datang dari hati, bukan dipaksakan, bukan disetir, bukan didikte, tapi betul-betul tulus dari hati suami. Suami senang dengan istri dalam apapun tindakan istri, dalam apapun perilaku istri, dalam apapun ucapan istri, kegiatan istri. Ketika suami ridho, maka bagi istri adalah surga. Camkan hal ini, karena luar biasa peranan suami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap istri. Selalulah
mencari ridho suami. Karena ia berada di bawah Allah dan Rasul-Nya dalam segi ketaatan. Suami menggantikan posisi ayah dan ibu dalam sisi ketaatan. Ketika terjadi pilihan, apakah ayah dan ibu yang kau pilih, ataukah suami yang kau pilih, maka suami mesti diutamakan selama dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada ketaatan di dalamnya, tapi justru kemaksiatan yang ada, maka tidak ada lagi kewajiban taat pada istri terhadap suami. Disinilah pandainya istri dalam memahami segala permasalahan rumah tangga. Karena pasti akan terjadi konflik rumah tangga tidak jauh di antara anggota keluarga itu sendiri. Antara istri dan suami, antara istri dan mertua, antara suami dan mertua, antara istri dan orang tua, antara suami dan orang tua, antara suami, istri, dan anaknya. Itu adalah problem rumah tangga yang biasa dan akan terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi apabila itu terjadi, maka mesti pandai dalam membaca permasalahan dan menyikapi permasalahan. Jangan pernah turutkan nafsu, tapi lihatlah pada kebenaran. Apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan, dan apa yang telah dididik di dalam agama, itulah yang mesti ditaati. Mau tidak mau kadang-kadang harus mengorbankan perasaan. Mau tidak mau harus mengorbankan kebiasaan. Tidak hanya demi suami, tapi demi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang penting. Itulah yang penting. Sifat taat, sifat tunduk, itu yang paling berharga dalam rumah tangga. Karena kita semua sebagai umat Islam menyepakati bahwa pemimpin rumah tangga adalah ayah. Bahwa pemimpin rumah tangga kita adalah suami. Di situ peranan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Siapa yang mengangkatnya? Allah dan Rasul-Nya yang mengangkatnya. Allah dan Rasul-Nya yang mengajarkannya. Begitulah ajaran di dalam Islam ini. Maka seperti apapun kita memiliki kondisi, tetap taat, tunduk, patuh kepada pemimpin rumah tangga. Jangan merasa kita senang ataupun bahagia ketika ternyata suami tunduk pada istri. Oh, suamiku nurut pada aku. Oh, suamiku tunduk kepada aku. Oh, suamiku mau menuruti aku. Jangan jadikan kebanggaan. Justru ini bisa menjadi malapetaka dan bencana. Karena itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka, wahai anakku, jalanilah keluarga dengan betul-betul di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak berkenan. Bisa jadi suami kita tidak memahaminya. Maka jangan tunjukkan perlawanan. Jangan tunjukkan ketidaksukaan. Selalulah berusaha apapun perbedaan diselesaikan dengan senyum dan tawa. Diakhiri dengan cinta yang mesra. Lewatilah perselisihan itu dengan keharmonisan. Dengan hati yang terbuka. Dengan mengutamakan rasa cinta. Jangan pernah benci kepada suami. Karena ingat, alim ulama berkata, penuhilah hatimu dengan cinta tanpa ada benci di dalamnya. Karena apabila cinta dan benci ada di dalam hati, maka bencilah yang akan menguasai. Apabila benci sudah ada, masuk ke dalam hati, maka cinta akan sirna. Maka jangan pernah benci kepada suami. Apapun keburukannya, apapun aibnya, apapun kekurangannya, itu adalah diri kita. Itu adalah keluarga kita. Rumah tangga kita sendiri. Jangan pernah benci. Karena benci akan menimbulkan pemberontakan. Karena benci akan menimbulkan permusuhan. Karena benci akan menutup segala kebaikan. Berbeda wajar. Berbeda itu wajar. Berselisih pun wajar. Bertengkar pun wajar. Tapi jangan ada benci. Dan yang keduanya, jangan ada marah. Karena marah, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Hindari marah kepada pasangan kita. Suami kepada istri, istri kepada suami.
ataupun kepada anak-anak kita, apalagi kepada orang tua, jangan pernah ada. Kepada siapapun, usahakan jangan marah. Marahlah pada saat yang tepat, ketika memang mesti marah. Jangan marah tidak pada tempatnya. Karena bila engkau berlama-lama dalam marah, maka yang masuk nanti adalah setan. Yang masuk nanti adalah hawa nafsu. Disitulah setan akan mengontrol, dan setan akan membawa kamu kepada durhaka yang lebih besar. Sikapilah segala sesuatu dengan bijaksana, tenang dan bijaksana. Pahamilah segala masalah dengan segala resiko-resikonya. Apa manfaatnya dan apa mafsadatnya. Apa kebaikannya dan apa keburukannya. Selalu ada pilihan. Maka kita pilih yang paling sedikit mafsadatnya, yang paling sedikit mudaratnya, yang paling sedikit resiko buruknya. Itulah pertimbangan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga kita. Jangan membesar-besarkan yang sepele. Jangan membesar-besarkan yang kecil. Mudahkanlah urusan. Yassiru wala tu'assir. Mudahkanlah urusan. Jangan mempersulit urusan. Ketika semua mudah, kapan semua itu bisa mudah? Yaitu ketika hati itu lapang. Ketika hati lapang, maka semua akan menjadi mudah. Tapi ketika hati itu sempit, maka semua akan menjadi sulit. Lapangkan hati dalam menyikapi segala hal. Patuhlah kepada suami dimanapun dan kapanpun. Berpikir yang jernih dan berusaha untuk senantiasa mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi. Wahai anakku, dan yang terpenting dalam menjalani sebagai suami dan istri adalah jangan sampai istri berbuat nusyuz kepada suami, dan suami jangan sampai menjadi dayus terhadap istri. Bagaimana sih menjadi nusyuz kepada suami? Seorang istri memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat kepada suami dalam hal apapun kecuali kemaksiatan dan kemungkaran. Tidak ada kewajiban mentaati suami dalam urusan ketidaktaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Dan istri akan dianggap nusyuz ketika ia melanggar aturan taat kepada suami, menolak mentaatinya, melawannya, mengingkarinya, pergi keluar dari rumah tanpa izin suaminya, membolehkan laki-laki lain masuk tanpa izin suaminya, padahal laki-laki itu tidak disukai oleh suaminya, menolak berhubungan badan, menolak melayani suami padahal tidak ada uzur, tidak ada sakit pada istri. Dia menolak dan sibuk dengan urusannya sendiri, mencacinya, menghinanya dengan kata-kata yang menyakiti suami. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan nusyuz yang sangat fatal akibatnya. Jangan pernah terjadi seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Seorang istri yang berbuat nusyuz maka akan gugur. Pertama adalah hak gilirnya, dan yang kedua hak nafkahnya. Suami ketika istrinya nusyuz, maka ia tidak wajib lagi digilir oleh suaminya, dan tidak wajib lagi ia mendapatkan nafkah dari suaminya. Maka jangan sampai jatuh kepada perbuatan nusyuz. Seorang istri mesti menyikapi semua keadaan dengan hanya bersandarkan pada agama, ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Ada situasi-situasi tertentu memang yang dimana istri tertekan, istri tertindas, istri terzolimi oleh suami. Maka dalam hal ini yang penting adalah jangan sampai istri berbuat nusyuz kepada suami, yaitu dalam hal-hal yang memang apabila suami sudah keluar dari jalur, mengingatkannya dengan baik,
menasehatinya dengan baik, seandainya ia bisa mengingatkan, atau istri bisa menyampaikan kepada pihak yang bisa menasehati suami agar tidak berbuat kemungkaran dan kemaksiatan tersebut, agar menghindari dari kezoliman dan juga kekasaran dalam rumah tangga, harus disampaikan supaya sang istri tidak terjatuh pada sikap nusyuz terhadap suami. Biar orang lain yang mengingatkan, biar orang lain yang menegurnya. Dan apabila itu sudah ditunaikan, maka terlepas kewajiban dari istri terhadap suami. Wahai anakku, ada satu hal yang harus menjadi acuan sebagai wanita solehah, sebagai istri solehah, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah sering dengar, bahwa beliau menyabdakan ketika beliau melihat ke neraka jahanam, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Dan itu ternyata disebabkan banyaknya wanita yang mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan melalui tangan-tangan suami mereka. Ini adalah satu catatan penting yang mesti dipahami di dalam hati, bahwa walaupun di dalam hadis tersebut disinggung masalah penyebab banyaknya wanita masuk ke dalam neraka jahanam, namun bukan hanya sekedar jenis kelaminnya, tapi yang paling utama adalah sifat karakter kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan. Hal ini seharusnya menjadikan satu peringatan dan acuan dalam kehidupan, bagaimana semaksimal mungkin menghindari sifat-sifat dan karakter kufur ataupun tidak mensyukuri nikmat. Di mana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencerminkan bagaimana sifat karakter orang-orang yang begitu mudah melupakan jasa-jasa kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan ini dikhususkan kepada banyaknya para istri yang mudah melupakan kebaikan-kebaikan suami sepanjang hidupnya. Ketika sang istri melihat ataupun mendapatkan sedikit saja keburukan dari sang suami yang tidak berkenan di hatinya, langsung sang istri berkata bahwa engkau, wahai suamiku, tidak pernah sedikit pun berbuat baik kepadaku. Ia seolah-olah menafikan, melupakan, mengabaikan segala kebaikan-kebaikan suami sebelumnya hanya karena kesalahan yang sedikit. Langsung sang istri menafikan semua kebaikan suami, seolah-olah suami tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadanya. Ia berkata, kamu tuh tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku, hanya kesalahan yang sedikit. Tapi langsung divonis bahwa suami tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadanya. Ini adalah sabda Nabi yang tentu dibimbing oleh wahyu ilahi. Nabi SAW bersabda demikian karena memang untuk memperingatkan para istri, di mana kata-kata itulah, sifat dan sikap itulah yang menyebabkan banyaknya wanita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Peringatan ini tentu bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan merendahkan, tidak sama sekali. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan demikian sebagai tanda sayangnya beliau kepada setiap muslimah, sebagai umatnya, agar menghindari sifat dan sikap yang demikian, mengkufuri nikmat, khususnya mengkufuri kebaikan-kebaikan suami, jasa-jasa suami, yang dimana suami tentu bertanggung jawab memberikan yang terbaik bagi istrinya. Namun disitulah setan masuk menggoda kepada istri, sehingga ketika muncul satu keburukan yang dilakukan oleh suami, langsung sang istri memvonis dan melupakan semua jasa-jasa kebaikan suami sebelumnya, nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh suami, yang diperjuangkan oleh suami sebelumnya. Semuanya itu terhapus dengan kata-katanya, engkau tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Inilah yang mesti dihindari.
Jangan sampai keburukan, aib, kekurangan, kesalahan suami yang sedikit, yang remeh, tiba-tiba terhapus begitu saja, dilupakan begitu saja oleh istri. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah ingin setiap kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, bukan saja kepada Allah, tapi pandai bersyukur kepada kebaikan manusia, menghargai sesama hambanya, menghargai kebaikan-kebaikan yang ia terima. Siapa yang pandai mensyukuri manusia, ia akan pandai mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak pandai mensyukuri sesama manusia, maka ia tidak akan pandai mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai anak, syukurilah apapun kebaikan dari suami, dan maafkanlah apapun keburukan. Seandainya hal itu terjadi pada suami, maka kebijakan istri yang akan menentukan apakah keluarga, rumah tangga yang ia bangun akan selamat ataukah akan hancur berantakan. Maka pandai-pandailah bersikap dan pandai-pandailah berkata-kata, sehingga tidak terkeluar dari lisan kita kata-kata yang menafikan, yang mengkufuri nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita melalui tangan suami. Semoga kita menjadi orang yang bijak, terutama dalam rumah tangga, baik dengan tindakan ataupun dengan ucapan, menjadi orang-orang yang senantiasa membawa pada keberkahan dan kebaikan. Apa yang disabdakan oleh Nabi itu hanya ucapan saja. Gara-gara ucapan saja wanita bisa memenuhi neraka jahanam. Padahal mungkin ucapan itu hanya spontanitas. Ucapan itu terkeluar dengan tidak sadar. Tapi apa yang disabdakan Nabi tentu dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui akan hal ehwal manusia. Itulah menjadi peringatan supaya berhati-hati dalam tindakan dan ucapan. Karena hal itu bisa menentukan dirimu menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni surga. Ya